بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Kita akan masuk pada pertanyaan yang ketiga beserta jawabannya. Soal, ma ma'na al-'abd? Apa makna al-'abd? Hamba, seorang hamba. Al-'abd. Al-jawab, al-'abdu in urida bihi al-mu'abbad ay al-mudallal al-musakhkhar fahuwa bihadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqat min al-'awalim al-'ulwiyyah was-sufliyyah min 'aqilin wa ghairihi wa radbin wa yabisin wa mutaharrikin wa sakinin wa zahirin wa kaminin wa mu'minin wa kafirin wa barrin wa fajirin wa ghairi dhalik. Al-'abdu, hamba, bila dimaksud dari kata al-'abd artinya al-mu'abbad, yang ditundukkan, yang dijadikan hamba, dalam makna al-mudallal, yang dihinakan, al-musakhkhar, yang ditundukkan. Fahuwa bihadzal ma'na, maka kata al-'abdu dengan makna ini, yakni makna yang umum, syamilun li jami'il makhluqat, mencakup seluruh makhluk, minal awalimi al-'ulwiyyati was-sufliyah, dari seluruh alam semesta, yang di atas maupun yang di bawah, di langit, di bumi, min 'aqilin wa ghairihi, makhluk yang berakal dan selain makhluk yang berakal, wa ratbin wa yabisin, yang basah dan yang kering, wa mutaharrikin wa sakinin, yang bergerak dan yang diam, wa zahirin wa kaminin, yang zahir tampak, wa kaminin tersembunyi, wa mu'minin wa kafirin, yang mukmin dan yang kafir, wa barrin wa fajirin, yang baik maupun yang jahat, wa ghairi dzalik, dan semua selain itu. Kenapa? Al-kullu makhluqun lillahi azza wa jal marbubun lahu, karena semua itu adalah ciptaan Allah azza wa jal, marbubun lahu, di bawah kepemilikan Allah dan pengaturannya. Musakhkharun bitaskhirihi, tunduk
karena ditundukkan oleh Allah. Mudabbarun bitadbirihi, diatur dengan pengaturan Allah. Wa likullin minha rasmun yaqifu alaih, dan masing-masing darinya sudah punya garis yang ia akan berhenti pada garis tersebut. Wa haddun yantahi ilaih, dan punya batas yang ia akan berakhir pada batas tersebut. Kullun yajri li ajalin musamma, masing-masing berjalan pada ajal atau waktu yang telah ditentukan. La yatajawazuhu mithqala dzarrah, tidak akan melampauinya sekalipun hanya sejauh satu dzarrah, biji yang sangat kecil. Dzalika takdirul azizil alim, itulah takdir Allah azza wa jal yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa tadbir al-adli al-hakim, dan pengaturan Allah azza wa jal yang maha adil dan maha bijaksana. Ini pengertian pertama. Wa in urida bihil abid, kalau dimaukan dari kata al-abd, hamba itu adalah al-abid, yang menghambakan diri, artinya yang beribadah. Yani maksudnya di sini beribadah kepada Allah saja. Al-abid al-muhib al-mutadallil, seorang yang menghambakan diri, seorang yang mencintai, seorang yang menghinakan diri. Maka dengan pengertian kedua ini, kata al-abd khussa dzalika bil mu'minin, khusus sebutan bagi kaum mukminin. Alladzi hum ibaduhu, yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah, al-mukramun, yang dimuliakan, wa awliya'uhu al-muttaqun, para wali Allah yang bertakwa, alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang mereka itu tiada rasa takut atas mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada masalah yang ketiga ini, pertanyaan tentang ma makna al-abd, apa makna dari kata al-abd, seorang hamba, begitu kita terjemahkan. Beliau rahimahullah menjawab dengan jawaban yang rinci, yakni bahwa kata al-abd punya dua makna, makna yang bersifat umum dan makna yang bersifat khusus. Makna yang bersifat umum, seorang hamba dalam arti semua yang ditundukkan oleh Allah azza wa jalla, semua yang dihinakan oleh Allah azza wa jalla. Hamba dalam arti yang ini mencakup semua yang ada di alam semesta ini, mencakup makhluk-makhluk seluruhnya, karena semua adalah hamba Allah. Sekalipun orang kafir, sekalipun orang musyrik, atau orang yang tanpa agama, dia juga hamba Allah dalam arti tunduk kepada Allah azza wa jalla, hina di hadapan Allah azza wa jalla. Tidak ada satupun dari makhluk Allah azza wa jalla yang keluar dari pengaturan Allah, kepemilikannya dan kekuasaannya. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Jadi dengan makna ini maka semua adalah hamba Allah. Ini pengertian yang umum, ya, yang di atas, yang di bawah, yang di langit, hamba-hamba Allah azza wa jal, para malaikat Allah azza wa jal, hamba Allah yang di bumi, manusia dan yang lain, mukmin, kafir, manusia, hewan-hewan, tetumbuhan, ya, yang tampak maupun yang tidak tampak,
yang di daratan maupun di lautan. Dengan makna ini semua adalah hamba Allah. Dalam arti semua adalah ciptaan Allah, semua adalah dalam kekuasaannya, kepemilikannya, semua tunduk dengan aturannya. Aturan kauniyah, aturan alam Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang keluar darinya. Semua berjalan sesuai dengan ketentuannya. Tidak ada yang bisa menentang. Manusia saatnya sakit, tidak akan dia tidak sakit. Saatnya sembuh, dia tidak akan sakit. Saatnya lahir, dia tidak akan terlambat lahir. Saatnya mati, dia tidak akan memperpanjang umurnya sendiri. Semuanya tunduk dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Hewan-hewan, tumbuhan yang tumbuh, yang mati, yang berkembang, yang menurun dari perkembangannya, daun yang jatuh, daun yang rontok, daun yang kering, semua tunduk dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang melampaui batas yang Allah tentukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzalika taqdirul azizi al-alim." Itulah takdir Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha berilmu. Nah, dengan makna ini maka semua adalah hamba Allah. Tidak ada satupun yang keluar daripada aturan Allah Azza wa Jalla dan ketetapannya. Nah, ini adalah makna hamba secara umum. Kemudian yang kedua, beliau katakan bahwa di sana ada makna yang khusus. Hamba dalam arti yang menghambakan dirinya kepada Allah. Al-abid, al-muhib, yang cinta kepada Allah. Al-mutadzallil, yang menghinakan dirinya kepada Allah. Ini pengertian hamba yang sifatnya khusus. Ya, dia bukan hanya tunduk kepada Allah dalam aturan alamnya, tapi dia juga tunduk kepada Allah dalam syariatnya. Kalau pengertian yang pertama, yang umum adalah hamba yang tunduk kepada Allah dalam aturan alamnya. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua adalah hamba yang ia menundukkan dirinya kepada Allah. Dia pun tunduk kepada Allah dalam aturan syariatnya. Nah, ini yang istimewa. Ya, ini yang istimewa. Karena dalam bab aturan syariat, Allah Azza wa Jalla jadikan aturan syariat ini sebagai ujian bagi manusia. Ada yang bisa tunduk kepadanya, ada yang bisa membangkang terhadapnya. Ada yang bisa beriman, ada yang bisa kafir. Manusia diuji dengan syariat ini. Maka mereka yang juga tunduk dalam syariat, berarti mereka punya keistimewaan. Inilah hamba Allah yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, tunduk kepada syariatnya. Sehingga kata ini bermakna lebih spesifik atau lebih khusus, berlaku bagi orang-orang yang beriman, yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wali-wali Allah yang bertakwa kepadanya, yang tidak akan ada rasa takut terhadap mereka, tidak pula mereka akan bersedih. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga di sini kita mesti membedakan, ya, antara dua maksud dan makna ini. Ya, di sebagian ayat kita akan dapati kata al-abd, hamba, dengan makna yang umum. Di sebagian ayat atau sebagian hadis kita akan dapati kata al-abd dengan makna yang khusus. Nah, kita perlu melihat susunan kalimatnya. Kita perlu melihat, ya, secara lengkap
kalimat tersebut sehingga kita akan memahami di masing-masing ayat maupun hadis apakah kata al-abd di situ bermakna umum atau bermakna khusus. Ya. Di antara makna yang khusus terkait dengan al-abd bermakna orang-orang yang beriman, ya, seperti kata Allah tentang malaikat, bal ibadun mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lebih khusus lagi Allah mengatakan terhadap nabinya, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Jelas ini punya makna khusus dan lebih khusus lagi, yaitu Rasulullah SAW, hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Di dalam hadis Nabi menyebutkan makna hamba yang umum dengan makna yang pertama, di antaranya, ya, sabda Rasulullah SAW dalam hadits qudsi bahwa Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah sesat, ya, kecuali yang ku beri hidayah. Allah menyebutkan ya ibadi, wahai semua hamba-hambaku, yakni yang kafir, yang muslim, yang musyrik, yang jin, yang manusia, kullukum dhal, semua kalian adalah sesat. Berarti di sini makna hamba dalam arti, ya, makhluk Allah yang tunduk kepada aturan takdir Allah Azza wa Jal, tidak bisa melawan dan keluar dari aturannya. Semua adalah hamba Allah, tunduk kepadanya. Kullukum dhal, yang pada dasarnya sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang ku beri hidayah. Jadi ini salah satu hadis qudsi yang menunjukkan di sini ada makna yang umum pada kata al-abd atau al-ibad. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan yang keempat, ma hiyal ibadah? Apa yang dimaksud dengan al-ibadah? Apa itu al-ibadah? Al-jawab, al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah wal bara'ah mimma yunafi dhalika wa yudadduhu. Artinya, jawabannya adalah ibadah adalah ismun, suatu nama, sebutan, istilah, jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, segala yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai olehnya, minal aqwali wal a'mal, baik dari akwal, ucapan-ucapan, wal a'mal, atau dan perbuatan-perbuatan, al-zahirah, yang lahir, wal batinah, dan yang batin, wal bara'ah, juga termasuk dari ibadah. Al-bara'ah adalah sikap berlepas diri, antipati, mimma yunafi dzalik, dari segala yang bertolak belakang dengannya, wa yudadduhu, dan yang bertentangan dengannya. Nah, ini makna ibadah, ya. Jadi pertanyaan penting, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat penting. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ya.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Ya. Dan ayat-ayat yang semakna dengannya banyak. Jadi kita diciptakan untuk ibadah. Kita diperintahkan agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa ibadah itu? Beliau memberikan suatu jawaban bahwa ibadah itu adalah suatu istilah, suatu nama yang mencakup banyak hal. Ya. Jadi kalau begitu ibadah itu bukan hanya satu perbuatan, dua perbuatan, tidak. Ibadah itu mencakup banyak hal. Ini adalah ismun jami', suatu istilah yang mencakup apa yang akan disebutkan ini, yaitu ma yuhibbuhullah wa yardahu, segala yang dicintai Allah dan diridainya. Segala yang dicintai Allah dan diridainya terdiri dari al-aqwal, ucapan-ucapan, wal a'mal, perbuatan-perbuatan, al-zahirah, yang lahir, al-batinah, yang batin. Dan juga termasuk ibadah adalah berlepas diri, antipati dari segala yang bertentangan dengannya. Nah, ini juga pengertian yang juga masih simple. Kalau dijabarkan, maka ibadah itu rinciannya banyak. Semua yang banyak tadi disebut dengan satu istilah, yaitu ibadah. Nah, kita diperintahkan untuk itu. Kita diciptakan untuk itu, untuk ibadah, yaitu melakukan atau mengatakan segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridainya. Ya. Nah, kita coba memberikan beberapa contoh dari ibadah supaya lebih jelas. Segala yang dicintai Allah dan diridainya dari perkataan, ya, perkataan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Jadi ada perkataan yang lahir, perkataan yang batin, ada perbuatan yang lahir, ada perbuatan yang batin, yang semuanya harus dicintai Allah dan diridainya. Ya. Perkataan yang lahir banyak, mulai dari syahadatain, dua kalimat syahadat. Ini jelas sesuatu yang diridai Allah. Kemudian kita mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian kita membaca Al-Quran. Kemudian kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini semua adalah al-aqwal, ucapan-ucapan yang dicintai Allah dan diridainya. Ini adalah ibadah. Ucapan yang batin seperti niat seseorang, ini juga sesuatu yang dicintai Allah. Tentu yang dimaksud dengan niat adalah niat yang baik. Kemudian perbuatan yang lahir, perbuatan yang batin, yang dicintai Allah dan diridainya. Perbuatan yang lahir, kita sholat, dan sholat pun mengandung yang al-aqwal, ucapan juga. Rukuk dan sujud kita, berdiri kita, duduk tasyahud kita, ini af'al, a'mal, perbuatan yang lahiriah. Kita berpuasa, perbuatan yang lahiriah. Kita membantu dengan tenaga kita ayah ibu kita pada perbuatan yang baik, membantu kaum muslimin pada perbuatan yang baik. Ini perbuatan lahiriah yang diridai Allah Azza wa Jalla dan dicintainya. Perbuatan yang lahir termasuk, ya, seorang menunaikan zakat, seorang bersedekah. Perbuatan yang lahir
yang baik adalah seorang berjihad fi sabilillah, melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Termasuk amalan lahiriah, ya, masih banyak sekali yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Ya, bahkan seseorang hanya menyingkirkan gangguan dari jalan karena khawatir mengganggu manusia, ini juga sesuatu yang dicintai Allah. Ini amal lahiriah yang dicintai Allah. Kalau begitu ini semua adalah ibadah. Amal batin ini juga banyak. Seorang bertawakal kepada Allah, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Seseorang mengharapkan pahala dari Allah. Seseorang beriman dan yakin kepada apa yang mesti diyakini, misalnya rukun-rukun iman. Seseorang al-thiqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah, al-yaqinu bihi, yakin terhadap Allah. Ya. Seseorang takut, khasyah, khauf kepada Allah Azza wa Jalla, dan masih banyak lagi. Ini adalah amalan-amalan batin yang dicintai Allah dan ridhainya. Maka ini adalah ibadah. Kemudian al-bara'ah mimma yunafi dzalik, berlepas diri dari segala yang bertentangan dengan itu. Ini juga termasuk ibadah. Yang bertentangan dengan segala yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, berarti pembagiannya sama. Kalau tadi yang dicintai Allah dan Rasul dengan bisa kita sebut 4 pembagian, ya, globalnya, garis besarnya. Yang ini juga al-bara'ah, berantipati, berlepas diri dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, juga bisa kita katakan terbagi menjadi 4 secara garis besar. Ucapan dan perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ya, ucapan yang lahir, ucapan yang batin. Ucapan yang lahir yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasul, banyak sekali. Ucapan-ucapan yang mungkar, ya, mengimani bahwa atau mengucapkan, ya, mengucapkan, mengikrarkan ketuhanan selain Allah Azza wa Jal. Ini ucapan lahiriah, ya, ucapan yang mengajak kepada kemungkaran, dan banyak sekali, tidak bisa dihitung, terlalu banyak. Ucapan batin, ya, bertentangan dengan ucapan batin yang disyariatkan, niat-niat buruk. Perbuatan yang lahir yang tidak Allah cintai dan ridhai juga banyak sekali. Perbuatan-perbuatan lahiriah, bermaksiat kepada Allah, mulai syirik, kekafiran, sujud kepada selain Allah, ya, kemudian menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, dan masih banyak lagi. Perbuatan maksiat, zina, mencuri, minum khamr, berjudi, menipu, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan seterusnya, masih banyak yang lain. Perbuatan yang batin, yang tidak dicintai Allah dan Rasul, juga banyak. Yang berlawanan dengan yang jenis pertama, tawakal kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam harapan-harapannya, ya. Kemudian takut kepada selain Allah, yakni kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla,
dalam bab takut yang punya makna ibadah, dan masih banyak lagi, yakni yang bertentangan dengan yang pertama. Nah, jadi termasuk daripada ibadah kita berlepas diri dari semua tadi yang tidak dicintai Allah dan Rasulnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Nah, inilah ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas. Maka kembali kepada mana ibadah. Ketika kita sudah mengetahui itulah ibadah, maka ingatlah bahwa kita diciptakan untuk itu. Kita diperintahkan untuk itu. Maka itu menuntut agar kita mempelajari apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah ridhai, baik ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Pelajari satu demi satu, lakukan. Itulah ibadah. Pelajari pula yang berlawanan dan tentanglah, ya, antipati terhadapnya. Dengan itu kita betul-betul merealisasikan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni bertauhid. Disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah juga at-tadallul wal khudu', menghinakan diri, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini juga makna ibadah. Terkadang makna ibadah dituangkan kepada perbuatannya tadi, salat, zakat dan seterusnya. Terkadang pula makna ibadah dimaksudkan adalah yakni ketundukan seorang hamba kepada Allah, penghinaan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang ketika melakukan salat, melakukannya karena tunduk kepada Allah, bukan melakukannya karena formalitas, istilah orang begitu, ya, sekedar yakni melakukan aktivitas, tidak ada unsur tunduk kepada syariat Allah, tidak ada unsur cinta kepada Allah, tidak ada unsur menghinakan diri. Kalau hanya seperti itu hanya syakliyah istilahnya, hanya formalitas, hanya bentuknya ibadah, tapi hakikatnya kosong dari ibadah. Seorang yang puasa, kenapa puasa? Sekedar tidak makan dan minum, sekedar menahan diri dari pembatal puasa, tapi tanpa ada rasa cinta kepada Allah dalam mengamalkannya, tanpa ada rasa tadallul wal khudu', penghinaan diri dan tunduk kepada Allah. Kalau puasa kosong dari nilai-nilai tersebut, maka puasa itu tidak berarti suatu ibadah. Itu hanya menahan dari lapar dan dahaga. Begitu pula ibadah yang lain. Maka dari itu, ibadah yang tadi disebutkan semuanya harus dilakukan oleh seorang hamba berdasarkan at-tadallul wal khudu' lillah azza wa jal, menghinakan diri kepada Allah dengan melakukannya, menghambakan diri kepada Allah dalam melakukannya, tunduk kepada syariatnya saat melakukannya, mahabbatan wa ta'ziman, karena cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Saat itulah seorang hamba betul-betul sebagai hamba Allah Azza wa Jal, yang menghinakan diri di hadapan Allah dengan ibadah-ibadah tersebut. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang yang menghinakan diri kepada Allah tapi tanpa ibadah yang dicontohkan, dia pun tidak dianggap sebagai seorang yang ibadah. Ingin menghinakan diri kepada Allah dengan suatu ritual, dari mana dia dapatkan? Dari hasil pertapaan, dapat wangsit, dapat bisikan, sehingga melakukan suatu ritual karenanya,
tunduk dan cinta menurutnya, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan ibadah yang diajarkan, ini pun tidak dianggap sebagai ibadah. Ini adalah ibadah yang bid'ah, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Justru sesungguhnya dia menentang Allah dan Rasulnya karena tidak mengikuti aturannya, sehingga tidak disebut ibadah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan kita mengetahui makna ibadah, maka kita menjadi terbuka pikiran kita dan wawasan kita, bahwa kita tidak sekedar disuruh sholat saja, puasa, haji dan zakat, tidak hanya sekedar disuruh itu, tidak hanya diperintahkan untuk itu, tapi perintah Allah kepada kita muslimin lebih daripada itu. Ya, jangan pandangan kita terbatas. Jangan sampai terkesan ibadahnya itu saja. Salat, puasa Ramadan, ya, haji ke Baitullah, zakat fitrah, sudah selesai ibadahnya, menyelesaikan tugasnya. Tidak. Ibadah dengan pengertian tadi banyak, sehingga dia mesti memahami, mempelajari dan menyadari bahwa di tiap-tiap waktunya dia tertuntut untuk melakukan segala hal tersebut. Ya, jangan lepas daripadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini makna ibadah seperti yang kita jelaskan. Kemudian sekarang beliau rahimahullah, penulis, menyebutkan pertanyaan yang kelima yang sangat terkait dengan pertanyaan keempat, yaitu soal mata yakunu al-amalu ibadatan, kapan suatu amal akan menjadi ibadah. Nah, ini yang penting, ini yang tadi kita ingatkan, kita sebutkan. Mata yakunul amalu ibadatan, kapan amal itu menjadi suatu ibadah? Dia sholat, kapan sholat itu betul-betul menjadi ibadah? Dia puasa, menahan dari lapar dan dahaga dan segala yang membatalkannya, kapan amal ini bisa bernilai ibadah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Al-jawab, jawabannya, idza akmala fihi syai'an, atau idza ukmila fihi syai'an, yaitu bila disempurnakan pada amal itu dua hal. Wa huma kamalul hubbi ma'a kamalidz dzulli, yaitu kesempurnaan rasa cinta, wa kamalidz dzulli, dan kesempurnaan rasa menghinakan diri. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala, Allah pun berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang min khasyati rabbihim musyfiqun, mereka takut, ya, khaifun, takut, min khasyati rabbihim, yakni karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad jama'a Allahu baina dzalika fi qawlihi, dan Allah Azza wa Jalla telah menggabung antara dua hal ini dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka
yusari'un, bersegera fil khairat, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan mengharap dan takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami khusyuk. Demikian jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan ini, kapan amalan-amalan itu menjadi ibadah? Ucapan yang lahiriah, ucapan yang batin, perbuatan yang lahir, yang batin, yang perbuatan itu dicintai Allah. Puasa dicintai Allah, salat dicintai Allah. Nah, ketika kita melakukannya saat kita salat, apakah kita sendiri menjadi orang yang dicintai Allah? Belum mesti. Ibadahnya dicintai Allah. Salat itu, ya, perbuatan salat dicintai Allah. Kita salat, belum mesti kita menjadi orang yang dicintai Allah. Kenapa? Mungkin kita salat nggak ikhlas. Ya. Mungkin kita salat punya niat-niat yang tidak baik, yaitu riya. Mungkin orang salat bahkan untuk selain Allah. Jadi sekalipun kita salat, belum mesti kita dicintai. Salatnya adalah perbuatan bagus, tapi tidak setiap orang yang melakukan perbuatan bagus jadi bagus juga, karena niatnya belum mesti bagus. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, begitu pula ibadah yang lain. Puasa dicintai Allah. Saat kita puasa, betulkah kita juga menjadi orang yang Allah cintai? Belum mesti. Mungkin kita puasa punya niat lain. Kita puasa karena ingin badan kita kurus saja. Ya. Kita puasa ingin sehat saja. Kita puasa kenapa? Karena memang sedang tidak nafsu makan minum. Kalau seperti itu, dia tidak dicintai Allah karena melakukan hal itu. Terus kapan ibadah yang dilakukan menjadi betul-betul ibadah yang seorang hamba ketika melakukannya pun menjadi orang yang dicintai Allah? Nah, ini jawabannya. Yaitu idza akmala fihi syai'ukmila fihi syai'an, apabila amal itu disempurnakan padanya dua hal. Yaitu kamalul hub, harus ada rasa cinta yang sempurna. Ini pertama. Dia melakukannya karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Salat karena cinta kepada Allah. Dia menyadari benar bahwa dia hamba Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Dia ada karena Allah mengadakannya. Kalau Allah tidak mengadakannya, dia nggak akan pernah ada. Lam yakun syai'an madhkura. Menyadari, saya ada karena Allah. Saya bisa makan karena Allah memberi makan. Bisa minum karena Allah memberi minum. Bisa sehat karena Allah yang memberi kesehatan, dan begitu seterusnya. Menyadari hal itu semuanya, dia pun cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah zat yang maha mengasih, penyayang, maha berilmu, maha bijaksana, maha adil. Allah zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang sangat baik, al-asmaul husna. Maka karenanya kita pun cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, rasa cinta ini membuat kita sujud kepada Allah dalam salat kita. Rasa cinta ini membuat kita rukuk di hadapan Allah. Rasa cinta ini membuat kita berdiri di hadapan Allah dengan penuh kehusyuan. Rasa cinta ini membuat kita rela, lapar dan dahaga dalam ibadah puasa.
Rasa cinta ini membuat kita rela mengorbankan harta benda kita, waktu kita, tenaga kita untuk haji ke Baitullah, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah. Dengan susah payah semuanya rela kita lakukan karena cinta kepada Allah. Bahkan karena cinta kepada Allah, dia pun sampai rela mengorbankan jiwa raganya dalam perang melawan musuh-musuh Allah. Nah ini, ketika al-mahabbatul kamilah lillah azza wa jal, cinta yang sempurna ini melandasi aktivitas ibadahnya. Nah ini baru mulai ibadah itu bernilai, menjadi suatu ibadah. Dan ini mahabbah yang membedakan antara seorang yang betul-betul tunduk kepada Allah karena cinta dengan orang yang tunduk karena terpaksa. Ibarat seorang budak, hamba sahaya, dia taat kepada tuannya karena apa? Mungkin karena takut cambuknya. Tidak ada cinta sama sekali, bahkan dia merasa selalu ditekan dan akan disiksa, terbayang-bayang oleh siksaannya. Dia mau disuruh ke sana kemari karena takut kepada siksaannya. Tidak ada sama sekali rasa cinta. Nah, jadi inilah yang membedakan antara orang yang ibadah dengan rela, ya, dengan orang yang ibadah murni karena terpaksa. Ibarat tadi seorang budak yang hanya takut saja kepada tuannya. Nah, jadi seorang mukmin ketika ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dia mendasari ibadahnya dengan mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, landasi pula amalan ibadah itu dengan kamaludzul. Kamaludzul, ketundukan yang sempurna. Tunduk betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, menghinakan diri kepada Allah. Kita menyadari siapa kita. Kita ini makhluk yang lemah, ya. Makhluk yang tidak punya kekuatan, daya upaya, tidak punya sama sekali sedikit pun dari hal itu kecuali kalau Allah beri. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa yang lebih daripada itu semuanya kalau tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, menyadari bahwa dirinya orang lemah, makhluk yang lemah dan memang lemah, ya. Mau seperti apapun dia lemah. Dia menyadari Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memiliki, Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Qahhar, ala kulli syai'in qadir. Dia mengimani dengan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya, maka dia pun menghinakan dirinya sebagai ibadah kepada Allah. Ya. Dia betul-betul menghinakan dirinya dan memang dirinya hina. Sehingga dia salat dengan perbuatan salatnya tersebut, dia sujud menghinakan dirinya kepada Allah. Dahinya sebagai tempat yang mulia bagi dirinya, anggota badan yang selalu di atas, ia rela jatuhkan di atas tanah, di atas lantai, demi penghinaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyadari memang dia lemah, Allah yang maha kuat, dan kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah tersebut dengan menghinakan diri kita. Ya, begitu pula ibadah yang lain. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal, kita puasa pun juga ada unsur menghinakan diri kita kepada Allah.
Kita rela sakit, kita rela lapar, ya. Kita rela haus, dahaga, panas, lelah, lemas. Memang kita menghinakan diri kita kepada Allah. Ya. Berjalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah, dari Mina ke Arafah dengan kepala terbuka, tanpa penutup kepala, dengan pakaian yang hanya 2 lembar kain saja. Dia lakukan ini juga dalam rangka menghinakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia rasakan hal itu. Dia memang hina. Kita semua memang hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah itu. Tidak ada sama sekali unsur takabbur, sombong, bangga diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, bangga diri terhadap syariatnya, tidak ada. Betul-betul kita menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru namanya ibadah. Ya, ini betul-betul hamba Allah. Kalau ada rasa takabbur pada dirinya, sombong terhadap Allah, na'udzubillah, sombong terhadap perintah Allah, maka dia bukan hamba Allah. Lihatlah iblis. Tentu tidak lepas dari ingatan kita bagaimana iblis menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Iblis menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, sekedar untuk penghormatan, bukan ibadah kepada Adam. Iblis menentang. Aba wastakbara, menolak dan sombong. Sombong terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Dia sombong bukan sekedar menghinakan Adam, merasa dirinya lebih bagus daripada Adam, ternyata kesombongannya lebih daripada itu. Di sini ada kesombongan juga terhadap perintah Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, karena sombongnya. Tidak ada tadallul, menghinakan diri kepada Allah demi perintah Allah. Ini perintah Allah, saya harus hinakan diri. Ya. Sekalipun misalnya, ya, dia punya kedudukan yang lebih seandainya, tapi dia mesti menuruti perintah Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam. Seandainya pun Adam tidak lebih baik daripada dia. Seandainya dia harus tunduk dan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau ada manusia melakukan seperti yang dilakukan iblis, tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena ada kesombongan sehingga menghalanginya untuk tunduk kepada perintahnya, maka bernasib seperti iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak dan sombong, maka dia termasuk menjadi orang-orang yang kafir. Ini sangat berbahaya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Man kana la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Akan masuk surga orang yang ada dalam kalbunya seberat dzarrah, semut yang kecil, biji yang kecil dari kesombongan. Nah, ancaman yang begitu berbahaya. Memang bisa bernasib seperti iblis. Kalau orang masih punya sombong, sehingga ini sangat bertolak belakang dengan tadallul wal khudu', sikap menghinakan diri. Nah, sombong terhadap manusia seperti itu nasibnya, kata Nabi. Apalagi sombong terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Oleh karenanya manusia tunduk kepada perintah Allah dengan menghinakan dirinya kepada Allah. Disuruh puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, baca Quran, zikir,
mohon kepada Allah, berdoa, isti'anah semua dia lakukan dengan mengingat ini dalam rangka menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru namanya hamba. Dan orang yang seperti ini betul-betul menjadi hamba yang sangat terpuji. Lihatlah, Allah Azza wa Jalla memuji Rasulnya dengan sebutan hamba, karena penghambaan beliau sudah tingkatnya sangat tinggi. Manusia mukminun, mereka hamba-hamba Allah, tapi penghinaan diri mereka bertingkat-tingkat. Rasa cinta mereka kepada Allah bertingkat-tingkat. Nabi SAW pada tingkatan yang tertinggi, paling menghinakan diri kepada Allah, paling cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sebut beliau dalam sebutan yang sangat mulia, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mengisrakannya dengan menyebut hambanya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak menyebut Maha Suci Allah yang mengisrakan Muhammad, tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifatnya. Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya. Jadi sebutan hamba ini sungguhnya adalah pujian, yang artinya dia telah betul-betul merealisasikan penghambaan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mahabbatan wa tadhallulan lillahi azza wa jalla, karena cinta dan menghinakan diri sekaligus kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan menghinakan diri ini juga adalah buah daripada rasa takut, sehingga ibadah seorang muslim kepada Allah azza wa jalla juga didasari rasa takut, yang itu akan berbuah kepada penghinaan diri kepada Allah azza wa jalla. Dia ingat Allah maha syadidul iqab, maha keras azabnya. Allah azza wa jalla azizun dzuntiqam, maha perkasa. Allah azza wa jalla dzul quwwatil matin, zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Nah, seorang hamba ingat, seorang hamba sadar dan yakin bahwa Allah azza wa jalla maha keras siksanya. Dia pun takut kalau masuk ke sana, kalau menjadi golongan yang disiksa oleh Allah azza wa jalla, apalagi selama-lamanya. Maka dia menghinakan diri di hadapan Allah azza wa jalla dengan sholat, puasa, zakat dan lain-lain yang punya unsur apa? Minta kepada Allah supaya enggak masuk ke sana. Sehingga muncul dari sini, di samping takut, berbuah berikutnya juga adalah roja, mengharap. Dia hinakan dirinya kepada Allah karena takut kepadanya. Maka dengan ibadah itu, dia pun dengan bahasa tubuhnya mengatakan, ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke dalam nerakamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu. Ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam golongan mereka yang hina di akhirat kelak. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Nah, jadi kalau begitu ibadah seorang mukmin, ibadah seorang muslim, dia lakukan semuanya karena cinta kepada Allah azza wa jalla. Karena takut kepada Allah azza wa jalla, sehingga dia menghinakan diri kepada Allah, dan dia pun mengharap agar selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga otomatis mengharap apa? Surganya, supaya menjadi orang yang dimuliakan Allah, supaya dimasukkan ke dalam surga, supaya dikasihi, disayangi dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dengan inilah perbuatan ibadah menjadi ibadah bagi seorang muslim. Salat yang dia lakukan berbuah sehingga dia menjadi orang yang Allah cintai karena salatnya, dan dinilai menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan ibadahnya. Ya.
Dia puasa pun dinilai sebagai orang yang ibadah dengan puasanya, berbuah, menghasilkan, dan menjadi orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla karena semuanya itu. Tapi tanpa itu semua, atau bahkan tanpa salah satunya ibadah, yaitu perbuatan ibadah yang dia lakukan tidak menjadi amal ibadah, menjadi hampa, syakli, ya, hanya gambarannya saja ibadah. Ibarat tubuh yang tidak bernyawa, ibarat patung, tidak ada ruhnya, sehingga tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, beliau rahimahullah mengingatkan kepada kita dengan firman Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka asyaddu hubban lillah, mereka lebih cinta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang yang beriman harus punya rasa cinta kepada Allah, bahkan cinta yang tiada duanya, ya, cinta yang murni dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menceritakan tentang adanya orang-orang musyrik yang mereka juga cinta kepada selain Allah. Mereka cinta kepada berhala-berhala. Ada dua tujuan dan dua sasaran cintanya. Cinta kepada Allah dan kepada selain Allah. Adapun orang yang beriman, mereka hanya cinta kepada Allah saja. Nah, yang jelas ayat ini menunjukkan bahwa kaum mukminin, kaum muslimin, mereka ibadah dengan cinta kepada Allah saja. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka itu min khasyati rabbihim musyfiqun, karena rasa takut itu membuat rasa takut kepada Allah membuat mereka betul-betul semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah kaitannya dengan adzul, karena wallahu alam rasa takut inilah yang akan membuahkan ketundukan, penghinaan, adzul. Rasa takut ini yang akan membuahkan at-tadzallul wal khudu', penghinaan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan waqad jama'allahu ta'ala baina dzalik. Allah Azza wa Jalla telah menggabungkan antara keduanya dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam beramal baik. Para anbiya, mursalun, para rasul, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaba. Raghaban dengan berharap, ya. Raghaban berharap. Harapan-harapan ini, ya, yakni mengharap kepada ridha Allah Azza wa Jalla, kepada surganya, pahalanya, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan ia ibadah tersebut dia mengharapkan karunia dari Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah, sehingga ia tunduk kepadanya, dan ia pun mengharap dari Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan kemuliaan dan selamat dari mara bahaya di akhirat. Warahaban, dan rahaban yakni rasa takut. Ini khasyah. Ini membuat seorang hamba kemudian tunduk dan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan bahwa para nabi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan dua hal ini. Rasa ar-raghab war-rahab. Rasa mengharap dan takut. Ya, khawatir,
cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jal, ya, dalam ibadah mereka. Nah, kalau para anbiya ibadah dengan rasa mengharap dan takut, yang kemudian mereka menghinakan diri mereka kepada Allah, maka ini adalah teladan bagi kita. Mereka para anbiya contoh bagi kita, contoh yang baik. Maka kita dalam ibadah pun harus dengan landasan tersebut. Jangan ibadah hanya bentuknya saja, jangan ibadah hanya perbuatannya saja, tapi harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tadi kita sebutkan, agar benar-benar menjadi ibadah yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dari kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.